Halo adik-adik, tetap semangat ya belajar. Kali ini kita akan membahas bab kedua. Nah, bab kedua itu materinya adalah zat dan perubahannya. Nah, kita akan membahas peta konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, peta konsepnya yang pertama kita bahas wujud zat. Wujud zat itu yang pertama yang akan kita bahas ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, nanti di dalam zat cair itu kita akan membahas tentang kerapatan jenis dan perubahan fisika ada perubahan kimia, ya kan? Nah, nanti di kerapatan itu berarti kita membahas massa jenis ya. Ada massa jenis itu bendanya yang peristiwanya merapung, melayang, dan tenggelam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, wujud zat dan model partikel. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bentuknya yang pertama di sini adalah padat ya. Nah, ini kan sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kalau ini asapnya berbentuk gas, minyak itu berbentuk apa? Cair. Kalau ini padat. Ini parfum bentuknya cair. Ini padat, ini cair, ini juga padat. Nah, jadi ini benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, di sini yang pertama kita bahas dulu zat padat. Zat padat itu contohnya adalah kayu di sini ya. Kayu itu memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Berarti ini partikelnya berikatan secara kuat. Nah, kelihatan ya, rapi banget kan? Nah, berarti ini adalah contoh dari zat padat. Sedangkan zat cair, itu contohnya air, partikelnya itu dia bergeraknya secara acak. Tidak sedekat zat padat jaraknya, berikatan tidak kuat dan dapat mengalir. Nah, ini berarti dia tidak terlalu rapat ya. Nah, kalau ini kan rapat sekali ya. Ini rapat, ini agak renggang. Nah, paham ya? Kemudian yang ketiga itu gas ya, gas yang kita pakai untuk memasak. Nah, di sini ini renggang sekali ya, sangat renggang. Sangat renggang. Di mana dia bergerak acak, partikelnya renggang, berikatan sangat lemah, dan menyebar dengan bebas. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk wujud dari zat yang ada di bumi. Ya, ada cair dan gas. Kalau misalnya api gimana? Api masuk ke mana? Api itu masuk ke gas ya. Nah, kalau pernah yang pernah nonton Avatar ada tuh kan? Tapi bukan ini sih. Ya, pokoknya ini tentang zat ya, padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat uji kemampuan. Nah, soal nomor 1, uji kemampuan, jelaskan peristiwa-peristiwa di bawah ini dari segi keadaan partikel-partikel. Nah, di sini katanya kamu tidak dapat menghancurkan baja dengan tanganmu. Ya, betul sekali ya. Nah, kenapa? Karena kan keras ya. Karena dia zat padat. Nah, zat padat yang keras, ya kan? Kemudian susu dapat mengalir dan mengikuti bentuk gas atau cangkir atau termos. Ya, betul. Nah, kenapa? Karena dia zat cair. Karena zat cair yang partikelnya itu mudah mengalir ya. Partikelnya mudah mengalir. Nah, kemudian yang C, kamu dapat merasakan hembusan angin di wajahmu. Nah, ya benar. Kenapa? Karena dia merupakan zat gas. Nah, sekarang kita lanjut ya, nomor 2. Apakah difusi terjadi lebih cepat dalam cairan atau gas? Jelaskan. Nah, ya betul. Karena kenapa? Alasannya, karena partikel gas itu bergerak lebih cepat dan menyebar ke berbagai bagian dalam wadah atau ruangan. Nah, sehingga di situ tumbukan antara partikel lebih sering terjadi dibandingkan zat cair. Jadi, tumbukan partikel lebih sering terjadi.
karena dia bergerak acak ya. Nah, karena bergerak acak. Oke, kita lanjut nomor 3. Apabila gula pasir dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, apa yang terjadi? Apakah gula pasir termasuk zat padat atau cair? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini gula pasir itu adalah suatu kesatuan yang sesuai dengan wadahnya. Namun sebagai satuan gula pasir, tidak ada perubahan bentuk sehingga gula pasir termasuk zat padat. Jadi dia termasuk zat padat karena dia apa namanya itu, bentuknya itu kecil ya. Bentuknya kecil sehingga bentuknya menyesuaikan wadah. Sehingga bentuknya menyesuaikan wadah. Kita lanjut ya. Nomor 4. Bayangkanlah kamu dan teman-temanmu adalah partikel air. Buatlah cerita tentang diri kalian, mulailah dengan wujud air sebagai zat padat atau es. Uraikanlah perubahan yang terjadi pada diri kalian saat kalian berubah menjadi cair, dan kemudian kalian berubah menjadi gas. Nah, nomor 4. Nomor 4 itu, jadi bisa kalian ceritakan ya. Jadi, kalau misalnya kita dari es itu kan bentuknya padat. Es itu kan bentuknya padat. Nah, kalau misalnya dia dikasih suhu panas, jadinya dia tuh meleleh kan? Nah, meleleh. Nah, ketika dia meleleh, dia menjadi air. Nah, air itu bentuknya zat cair. Kemudian, setelah itu, kalau misalnya dia dipanaskan, nah, maka dia akan menguap. Nah, menguap itu dia akan menjadi uap nanti, atau sama dengan gas, gitu. Oke? Kita lanjut nomor 5. Ketika Dewi baru pulang sekolah dan hendak memasuki rumahnya, ia sudah dapat merasakan wangi melati, padahal sumber pengharum ruangan tersebut diletakkan di ruangan keluarga yang berada di bagian belakang rumah. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, itu terjadi karena gerakan partikel yang acak ya. Gerakan partikel pada zat gas itu bergerak secara acak, sehingga partikel gas dari yang lebih banyak partikel pada tempat dengan lebih sedikit partikel sampai keadaannya seimbang. Nah, jadi ini adalah proses difusi. Difusi yaitu pergerakan partikel gas yang lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit gitu. Pokoknya dia pergerakan partikel lah intinya ya dalam sehingga menuju keadaan seimbang. Nah, oke.